Yo Gadgeters, iPhone 14 Plus nih. Ini lini baru iPhone yang lahir dari asumsi serta ide-ide brilian Apple. Berawal dari keinginan Apple yang mencoba menyasar pencinta smartphone compact dengan merilis iPhone seri mini, terus kurang laku gara-gara sebetulnya rada tabrakan sama seri SE-nya. Lalu di follow up dengan pemikiran yang begitu simple. Kalau kecil nggak laku, mungkin kita bikin HP jumbo dengan harga yang lebih terjangkau. Laku nggak ya? Terus nih mereka test the water ya kan? Jadi deh HP jumbo ini yang lagi-lagi ternyata predictably nggak laku juga. Jangan salah, Apple itu pinter tau. Dia tahu jualan utamanya itu kan logo Apple Coak-nya ya. Jadi semakin besar handphonenya semakin gede logo di belakang kan. Itu fitur penting loh. Tapi gini, seriously speaking, gue sebagai orang yang main daily drivernya Android, malah tertarik banget sebenarnya sama iPhone 14 Plus ini sebagai second phone gue. Ah, lo mah aneh-aneh aja. Kayak gini dia, suka nyalnya sendiri gitu kan. Kenapa coba? Nah, di video ini kita bakal ngasih tahu bahwa iPhone 14 Plus ini justru punya target market yang super duper spesifik, yang punya potensi besar bisa puas sama iPhone 14 Plus ini, dan iPhone 14 Plus ini punya potensi untuk mengulangi kesuksesan iPhone XR sebetulnya, yang dimana di awal tuh nggak laku banget, orang ogah banget beli kan karena spek kentang kan, tapi sekian tahun kemudian laku kayak kacang goreng. Iya. Makanya ditonton ya videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, share, dan lain-lain. Let's go! Target market utama iPhone 14 Plus ini kan intinya buat calon pembeli yang nyari handphone gede tapi budget nggak nyampe beli Pro Max. Nah, sebelum mulai, gue mau kasih statement dulu nih di depan. Untuk mayoritas kalian di luar sana, gue tidak merekomendasikan iPhone 14 Plus ini sekarang. Bukan karena gue nggak suka iPhone loh ya, cuma kalau kalian datang ke toko handphone terus keluar nenteng iPhone 14 Plus, bisa jadi kalian kena genjutsu. Nah, karena ini yang paling susah dijual, ya kan? Soalnya dengan harga yang beda-beda tipis, kalian bisa dapat iPhone 13 Pro Max baru, which itu jauh lebih complete package daripada ini. iPhone 14 Plus ini kan 128-nya 18 juta ya. iPhone 13 Pro Max di marketplace online udah 19 juta yang garansi resmi. Contohnya di Studio Ponsel nih, which jual iPhone garansi resmi juga. Cek lapaknya ya, udah gue taruh di deskripsi linknya. Lanjut, kalau fine sama handphone second, malah lebih menggiurkan lagi men. 16 jutaan tuh udah dapat Pro Max 128, 13 Pro Max 128, 256-nya itu 17 sampai 18 juta. Coba men, gini, lo kasih tahu deh, kenapa mendingan ambil 13 Pro Max? Oke, itu sih kayaknya penonton-penonton kita udah pada pinter-pinter ya. Yang penting kan kalau kita lihat better build material, layar dengan high refresh rate, serta maximum brightness yang lebih tinggi. Terus tampilannya juga lebih pro men, ada kamera tele, ultra wide-nya bisa makro, ada ProRAW, ProRes video, dan night mode di mode potret, dan lain-lain. Di sisi lain, iPhone 14 Plus ini juga ada keunggulannya, walaupun jauh lebih sedikit. iPhone 14 Plus ini lebih ringan, warnanya unyu-unyu, cinematic videonya udah bisa 4K, selfie kameranya lebih baik, udah ada autofocus juga, serta udah pakai Photonic Engine yang sejujurnya gue nggak melihat ada signifikansinya ya ke hasil fotonya. Itu soal 4K cinematic video ya, itu menurut gue gila sih men, itu Apple banget tuh. Hardware-nya kan padahal sama persis ya, plek-ketiplek antara sensor dan chipset. Cuma sengaja gitu nggak dioper ke 13 Pro Max untuk ngasih sedikit advantage buat yang versi Plus ini. Anyway, tapi nih ya, untuk sebagian dari kalian yang mirip gue, iPhone 14 Plus ini malah bisa jadi pilihan yang lebih tepat, bahkan ketika dibandingkan dengan seluruh lineup iPhone tahun ini dan juga iPhone 13 Pro Max tahun lalu. Kenapa ya? Beberapa hal, stabilitas performa, baterai, dan harga tentunya. Kombinasi ketiganya menjadikan iPhone 14 Plus ini the perfect gaming phone buat gue. Buat kalian, penonton setia K2G pasti udah tahu bahwa iPhone 13 Pro Max itu kenceng, tapi sustain performance-nya alias performa ketika dipakai gaming berlama-lama kurang stabil. Main Genshin Impact, idling sebentar, itu di map aja udah dilambatin performanya untuk mitigasi panas tujuannya. Untungnya, walau sama-sama pakai A15 Bionic, iPhone 14 Plus ini ngikutin versi Pro-nya yang udah mengupdate cooling sistemnya. Berdasarkan video teardown dari PBK Reviews, dia mention graphite film depan belakang ada di area chipset dan mainboard.
kita tes ya efeknya. Metode tes gue adalah mainin beberapa game secara berurutan tanpa kasih waktu buat handphonenya cooling down dulu. Suhu ruangan sekitar 23 derajat Celcius. Diawali dengan main Genshin Impact, settingan tertinggi, FPS dibikin max 60, lalu settingan visual effects dibikin high, supaya adil sama handphone Android yang mentoknya juga di high. Idling 15 menit di map, FPS-nya stabil di 60 FPS. Setelah itu, gue jalan-jalan dan fight, FPS-nya masih relatif stabil di sekitaran 60 FPS juga. Lanjut main Apex Legends rata kanan satu game, masih stabil terus di 60 FPS. Terakhir, main LOL Wild Rift segame, masih stabil di 60 FPS. Wow. Ingat, ini tanpa jeda ya. Yang perlu di-note, karena ini layarnya cuma 60 Hz, ya settingan 120 FPS di game pada mati semua. Mantep juga Min ya. By the way, battery life lo dapat berapa nih di iPhone 14 Plus kalau dipakai sehari-hari? Kalau dibilang sama Apple best battery on an iPhone, ya ada benernya ya. Gue bisa dapat 8-9 jam SOT. FYI itu ngitungnya manual ya. Tambahin satu persatu sejak copot charger, bukan sekedar ngelihat apa yang tertera di settingan baterai. Udah pernah kita bilang dulu. Gue sempat expect sih sebenarnya bakal bisa 10 jam gitu ya, jauh di atas 13 Pro Max yang 8 jaman SOT-nya di pemakaian ala gue. Kan secara refresh rate layarnya cuma 60 Hz. Namun sepertinya berkat dynamic refresh rate di Pro Max, yang refresh rate-nya kan bahkan bisa turun di bawah 60 tergantung konten, Pro Max mampu menyeimbangkan borosnya nyedot baterai di 120 Hz dengan iritnya refresh rate di bawah 60 Hz. Jadi ujung-ujungnya ya sebenarnya nggak terlalu jauh beda konsumsi baterainya. Oh ya, untuk main game MOBA gitu, sejam tuh baterai cuma turun 10% irit. Yang jadi PR versus gaming phone Android adalah chargingnya sih. Sekarang gaming phone Android kan rata-rata ngecharge-nya berapa? 1,5 jam sampai 1 jam tuh udah full kan. Ini 1 jam 45 menit baru full. Ya gimana ngecharge-nya cuma support 20 watt gitu. Nggak dapet pula chargernya. Satu hal yang patut dijadikan keunggulan 14 Plus ini dibandingkan gaming phone kayak ROG, iQOO, Red Magic, bahkan Poco F4 GT, ya kameranya coy, ya kan? Nggak ada HP gaming yang kameranya kayak begini. Ini tuh flagship grade banget. Main kameranya plek-ketiplek sama kayak 13 Pro Max, ya kan? Mungkin fotografinya bisa disaingi sama iQOO nanti yang baru. Cuman kalau soal video masih kalah lah pastinya. Karena kamera ini pula lah, sebetulnya ini masih make sense buat user-user yang heavy gamer tapi masih mau jadiin handphone ini sebagai HP utama juga. Gamer kan ada yang mau eksis di TikTok. Terus gue yakin lo ketika gaming nggak sepegel ketika make 14 Pro Max gue, ya kan? Ini kan cuma 200 gram lebih sedikit, sementara ini 240 gram, belum sama casing, ya kan? Pasti berasa tuh kalau pas lo push length berlama-lama. Terakhir nih soal harga. Ini saran perspektif gue yang jadiin handphone ini sebagai handphone kedua ya buat gaming. Kalau bisa sih ambil yang 128 aja coy, 18 juta. Karena kalau lo udah ambil yang 256, 21 juta, gimana ya, naik 3 juta buat naik storage tuh rasanya kok kemahalan ya. Di range segitu juga udah bisa galau pick iPhone 14 Pro Series nggak sih? 128GB tuh kalau dijadiin handphone gaming doang udah lebih dari cukup buat gue. Atau kalau kalian mau jadiin main phone ya bergantunglah dengan iCloud buat nyimpen-nyimpen foto dan video. Ya bebas sih. Buat gue sih serius deh, 21 juta buat handphone ini ya itu kemahalan. Setuju. Satu yang bisa jadi pilihan juga adalah tunggu. Yes, tunggu dulu sebentar. Karena si 14 Plus ini sejauh ini adalah yang paling nggak laku di 14 series. Gue prediksi dalam waktu sebulan atau 2 bulan harganya bakalan turun. Setidaknya harga di marketplace online. Dan kalian inget kan iPhone XR? Dari iPhone yang nggak laku jadi iPhone yang dicari banget. Karena apa? Harganya yang mendadak good deal. Ini potensi banget jadi iPhone yang seperti itu. Oke, jadi itu adalah iPhone 14 Plus, iPhone yang menurut K2G adalah iPhone yang paling niche marketnya. Regular user nggak perlu lah lirik-lirik handphone ini sekarang. Tapi kalaunya banyak banget nih ya, kalau kalian butuh handphone yang gamingnya oke banget, rela ngelihat layar 60 Hz di zaman dimana handphone Android 4 jutaan aja udah high refresh rate, terus rela stick di 128 supaya dapat the best deal. Terus masih belum bosen sama yang namanya notch, iPhone 14 Plus ini menggoda. Jangan lupa cek lapangnya Studio Ponsel di Tokopedia, lumayan tuh harganya kalau beli pakai kupon-kupon di Tokped. Oke, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Satish, gue Lesa, and this is K2G. tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!